Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul antropologi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Heriana Asri Septiani, dan teman saya, Putri Aulia, Vega Dinanti, dan Yusfi Nurida. Selanjutnya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian antropologi. Antropologi berasal dari dua kata Yunani, yang pertama yaitu anthropos yang berarti orang atau manusia, dan logos yang artinya ilmu atau nalar. Menurut kamus, antropologi diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Dari analisis asal-usul kata disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia. Atau dengan kata lain, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia secara umum dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan hidup yang lebih bermartabat. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dan kegunaan antropologi. Antropologi berusaha untuk menyusun sejumlah generasi yang bermakna tentang manusia dan perilakunya. Berikut yaitu antropologi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Supriyadi. Antropologi memiliki tujuan dan manfaat yang unik karena bertujuan dan bermanfaat dalam merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia. Yang kedua yaitu menurut L. Bills, Hoijer, dan Bills dalam Astawa sebagai ilmu yang membahas tentang manusia. Yang ketiga yaitu menurut Haviland, antropologi memang merupakan studi tentang umat manusia. Ia tidak hanya sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat akademis, tetapi juga merupakan suatu cara hidup. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan mempelajari manusia dalam masyarakat suku bangsa berperilaku dan berkebudayaan tersebut pada hakikatnya ialah untuk membangun masyarakat itu sendiri. Antropologi dapat dikatakan sangat unik karena bertujuan merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya antropologi. Antropologi pada masa perkembangan awalnya tidak dapat dipisahkan dengan karya-karya para penulis yang mencatat gambaran kehidupan penduduk atau suku bangsa di luar Eropa. Pada saat itu, kehidupan penduduk di luar Eropa dipandang menarik oleh para penjajah atau para misionaris karena perbedaan cara hidup antara masyarakat Eropa dengan masyarakat luar Eropa. Oleh karenanya, mereka bukan saja menulis tentang perjanjian atau yang terkait dengan tugasnya, tetapi juga melengkapinya dengan deskripsi tentang tata cara kehidupan masyarakat yang mereka temui. Tulisan Herodus, seorang bangsa Yunani yang dikenal pula sebagai bapak sejarah dan etnografi mengenai bangsa Mesir, yang merupakan tulisan etnografi yang paling kuno. Tulisan-tulisan etnografi pada masa awal masih bersifat subjektif, penuh dengan prasangka dan bersifat etnosentrisme. Lalu pada zaman Romawi kuno terdapat pula beberapa hasil karya etnografi mengenai kehidupan suku bangsa Germania dan Galia yang ditulis oleh Tacitus dan Kaisar sebagai seorang perwira yang memimpin perjalanan tentaranya sampai ke Eropa Barat. Pencatat etnografi yang cukup terkenal adalah Marco Polo. Ia mengembara dengan keluarga besarnya di daerah Asia Timur dan sempat menetap di istana Huibilaihan. Di sini ia melihat beberapa kebiasaan yang aneh, yaitu penggunaan uang yang terbuat dari kertas dan diberi cap serta menandatangani di mana uang tersebut mempunyai macam-macam nilai. Ahli etnografi dalam arti yang modern menurut Hersojo adalah Jan Skeff, seorang guru besar pada akademik di Soro. Ia menulis sebuah buku berjudul Sejarah Pendek tentang lembaga-lembaga yang terpenting, adat
dan pandangan-pandangan orang liar. John Cave awalnya adalah seorang ahli filsafat. Ia di mana ia tidak sependapat dengan pandangan Rousseau tentang manusia. Ahli berikutnya yang dianggap sebagai pendorong penulis ilmiah dan sistematis mengenai etnografi adalah Adolf Bastian. Penelitian secara ilmiah mengenai antropologi berkembang pesat setelah ditemukan atau setelah diketahui adanya hubungan antara bahasa Sanskerta, Latin, Yunani, dan Germania. Selama abad ke-20, peneliti antropologi dan etnologi makin berkembang, terutama di pusat-pusat kajian antropologi dan etnologi seperti di Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Australia, Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Utara, Uni Soviet, dan Meksiko. Di Indonesia, bahan-bahan etnografi juga telah dikumpulkan, terutama menyangkut adat istiadat, sistem kepercayaan, struktur sosial, dan kesenian. Antropologi memiliki 5 fase. Yang pertama, sebelum abad ke-18. Yang kedua, pertengahan abad ke-19. Yang ketiga, abad ke-20. Yang keempat, tahun 1930. Dan yang kelima, sesudah tahun 1970. Fase pertama, antropologi muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Selanjutnya, fase kedua ini ditandai dengan keberhasilan para ilmuwan dalam menyusun karya-karya etnografi yang bahannya dikumpulkan dari berbagai karangan yang dihasilkan oleh para musafir, pedagang, dan pegawai jajahan pada masa itu, dan juga para pegawai agama atau misionaris yang tinggal di luar masyarakat Eropa. Yang ketiga yaitu pada masa awal abad ke-20, antropologi telah berkembang bukan saja sebagai ilmu yang mengkaji masalah bangsa-bangsa di luar Eropa, tetapi juga kebutuhan negara besar yang menjadi penjajah, tetapi juga dalam rangka memperoleh pengertian tentang masyarakat modern yang kompleks. Yang keempat, fase keempat itu setelah tahun 1930. Antropologi mendapat perhatian yang sangat luas, baik dari kalangan pemerintah terkait dengan fungsi praktiknya maupun kalangan akademis. Ilmu praktis berguna memperoleh pemahaman tentang kehidupan dari masyarakat. Sedangkan secara umum, yakni menyangkut keberadaan masyarakat yang masih sederhana dan dianggap masih primitif. Yang kelima, yaitu fase terakhir, perkembangan antropologi sejak tahun 1970-an masih memfokuskan diri pada tujuan akademis dan tujuan praktisnya, tetapi penekanan terhadap kedua tujuan tersebut berbeda-beda. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.